Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Saputra. Saya di kelas 01 PEJM 001 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik dan sistem pendidikan di Indonesia. Yang dimana karakteristik pendidikan Indonesia memiliki ciri khas yang unik, dipengaruhi oleh geografis, sosial, budaya, agama, politik, dan sejarah bangsa. Ciri-ciri utamanya yaitu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pancasila menjadi dasar filosofis utama yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ya, jadi bertujuan agar peserta didik secara seimbang antara kemampuan dan akademik dengan moral dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang ada penekanan pada pendidikan karakter, ya. Tujuannya yaitu membentuk peserta didik yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, dan ceria. Pendidikan menjadi tameng, ya, atau benteng, ya, dalam menjaga atau dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman, yang dimana ini sangat penting, teman-teman. Yang kedua itu bersifat multikultural. Sistem pendidikan wajib mengkoordinasi keberagaman suku, bahasa, adat, dan agama di Indonesia berdasarkan prinsip di Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, siswa diajarkan untuk bertoleransi dan saling menghargai perbedaan. Yang kedua, ada karakteristik religius diwujudkan melalui adanya mata pengajaran agama sebagai materi wajib di setiap jenjang pendidikan. Nah, pendidikan agama bertujuan membentuk keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada eksistensi lembaga keagamaan yang tumbuh berbagai lembaga pendidikan berbasis agama. Salah satunya adalah pesantren karena menggabungkan nilai tradisional khas santri yaitu kitab ya dengan perkembangan pendidikan modern serta keterampilan hidup. Yang ketiga, ada demokrasi terbuka dan adil yang dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang status sosial, ras, gender, serta ekonomi. Pemerintah mewujudkan melalui program wajib belajar dan beasiswa. Yang keempat, ada pendidikan sepanjang hayat, ya, yang dimana belajar tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, melainkan berlangsung seumur hidup di dalam keluarga dan masyarakat agar individu terus relevan dengan perubahan zaman. Yang kelima, ada pemanfaat teknologi yang dimana memanfaatkan internet, aplikasi, dan kelas daring, ya, yang perkembangannya masif pasca pandemi untuk memperkuat akses belajar. Pendidikan sistem undang-undang yang melandasi, ya. Yang ketiga yaitu ada undang-undang landasan hukum pendidikan sebagai landasan jurusan hak warga negara dan pedoman pelaksanaan proses pendidikan. Yang ketiga, ada undang-undang landasan hukum pendidikan sebagai landasan jaminan hak warga negara dan pedoman pelaksanaan proses pendidikan yang diperkuat oleh Undang-Undang NRI 1945 pasal 31. Ada juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang undang-undang juga menegaskan fungsi pendidikan sebagai pembentukan watak peradaban yang implisit, ya. Ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, menetapkan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, yang dimana wajib memiliki 4 kompetensi utama yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, ada kebijakan anggaran pendidikan yang dimana wajib alokasi anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD. Nah, ada juga standar nasional pendidikan atau SNP, ya. Peraturan pemerintah yang mencakup 8 standar acuan mutu. Di antaranya itu standar kompetensi kelulusan, ada isi, ada proses pendidikan, ya. Ada SAPRAS, pengelolaan, pembangunan, serta penilaian. Selanjutnya ada struktur dan komponen pendidikan. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keamanan komponen yang terpadu pada saling berkaitan
Struktur dan kemampuan pendidikan sistem. Pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan satu kesatuan komponen terpadu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen sistem pendidikan ada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, ya. Ada juga kurikulum, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu oleh pemerintah, yaitu memanfaatkan kompetensi guru melalui sertifikasi dan pelatihan profesional. Yang kedua, melakukan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, ada menyediakan program bantuan pembiayaan pendidikan dan beasiswa. Yang keempat, ada aspirasi digitalisasi sekolah melalui platform pembelajaran berani. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.